Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Salsa dari kelas 2 FCTD nomor absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal praktikum saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Telecontrolling Pemanfaatan Sensor Ear atau Infrared Receiver dan Ultrasonic dengan MIT app berbasis IoT atau Internet of Things pada sistem pembatasan jumlah orang dalam ruangan. Di sini ada latar belakang dari proposal yang sudah saya buat, yaitu untuk membuka pintu, alat ini menggunakan sensor ear. Menurut Ahadiah DKK, sensor ear dapat mendeteksi gerakan manusia dan mengeluarkan output berupa logika 1 jika gerakan manusia terdeteksi, serta logika 0 jika gerakan manusia tidak terdeteksi. Output yang telah diproses di Arduino Uno tersebut dapat memutar servo atau DC motor untuk membuka dan menutup pintu. Pemasangan sensor ear pada pintu ditujukan supaya adanya list kontak terhadap benda di ruang publik, mengingat adanya protokol kesehatan pada new normal ini. Lalu sebelum sensor ear tersebut mendeteksi adanya gerakan dari manusia, sensor ultrasonik akan lebih dulu bekerja sebagai pendeteksi jarak minimum dari orang yang akan melintas. Nah, sebelumnya program sudah diatur jaraknya. Ketika ada orang yang berjalan menuju pintu dengan jarak minimal misal 1 meter dari pintu, sensor akan menangkap sinyal, kemudian akan diproses oleh Arduino Uno dan buzzer akan otomatis berbunyi pertanda sensor ear akan bekerja mendeteksi adanya gerakan infrared dari manusia, dan bila serial monitor menunjukkan jumlah orang di dalam ruangan tersebut masih belum memenuhi maksimal, maka output dari sensor ear yang telah diproses oleh Arduino Uno tersebut dapat memutar servo motor untuk membuka pintu. Alat ini diharapkan dapat dipasang di ruang publik yang bersifat administratif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem keotomatisan pintu pada pembatasan jumlah orang dalam ruangan dengan menggunakan IoT atau Internet of Things. Yang kedua ada bagaimana sistem kerja dari pintu otomatis menggunakan sensor ear dan sensor ultrasonik pada sistem pembatasan dalam ruangan. Yang ketiga ada bagaimana sinkronisasi sensor pendeteksi gerakan dengan sensor pendeteksi jarak sebagai acuan keotomatisan pintu pada microcontroller Arduino IDE. Yang keempat ada bagaimana merancang aplikasi yang menghubungkan kedua sensor pada sistem pembatasan jumlah orang dalam ruangan menggunakan aplikasi pada Android. Sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang utama itu yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah praktikum microcontroller 2, dan ini untuk mencegah penularan COVID-19 dalam ruangan, untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik di masa pandemi, dan untuk mempermudah pekerjaan petugas setempat karena tidak perlu buka tutup pintu secara manual yang dirasa nantinya kurang kondusif. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, pada praktikum atau proyek yang saya buat ini punya manfaat, yaitu memberikan gambaran saat merancang skripsi nantinya. Jadi kita besok kalau semester akhir gitu, kita tidak merasa bingung lagi untuk sudah ada gambaran untuk merancang skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana terapan. Lalu menambah pengetahuan dan pengalaman terkait merancang sistem pintu otomatis menggunakan sensor ear dan sensor ultrasonik pada judul penelitian yang telah saya buat. Dan yang terakhir ada meminimalisir pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual tanpa adanya sistem keotomatisan. Nah, selanjutnya ada tahap penelitian, di mana tahap penelitian ini saya sudah membuat flowchart atau diagram alir dari penelitian saya. Pertama ada start, lalu kita melakukan studi literatur, lalu perancangan software dan hardware, lalu perancangan sistem dan pembuatan alat, lalu konfigurasi sistem. Nah, jika setelah melakukan konfigurasi sistem, kita cek apakah parameter sistem sudah sesuai. Jika ya, kita langsung melakukan pengujian alat. Nah, jika tidak,
maka kita akan melakukan perbaikan sistem dan mengulanginya apakah sistem sudah sesuai. Lalu jika sudah sesuai, kita melakukan pengujian alat. Lalu kita mengecek apakah pengujian sudah berhasil. Jika tidak, kita melakukan perbaikan alat lagi. Jika iya, lalu kita akan mengambil sampel datanya dan kita akan melakukan analisa dari kesimpulan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama ada ESP32 sebanyak 1, ada modul sensor ultrasonik, ada sensor ear, maaf. Nah, yang keempat ada device laptop atau smartphone, ada driver motor atau servo motor SG90, lalu ada buzzer, ada adaptor DC 5 volt dan ada protoboard, lalu ada kabel jumper dan servo motor. Nah, softwarenya kita butuh Arduino IDE dan Kodular atau MidApp. Selanjutnya ada ilustrasi proyek penelitian. Ini ilustrasi dari gambaran pintu yang sudah saya buat animasinya. Nah, gambar tambak depan seperti ini, gambar tambak belakang seperti ini, dimana ini ada box Arduino saya letakkan di sini nantinya. Lalu ada sensor ear di bawah sini, ada di depan sini ya, di depan sini. Lalu ada servo motor seperti ini, saya letakkan di belakang pintu. Lalu ini slider pintunya, dan di sini ini ada buzzer. Selanjutnya di rancangan sistem ini adalah diagram blok dari rancangan sistem yang sudah saya buat. Ini menggunakan dua sensor, yaitu sensor ultrasonik dan sensor ear, lalu ESP32 sebagai microcontrollernya, dan ini adaptor sebagai penghubung antara ESP dengan PC. Lalu ada buzzer. Buzzer ini outputan dari sensor ultrasoniknya. Lalu ada servo motor yang outputan dari sensor earnya yang output menghasilkan gerak pintu terbuka dan tertutup, dan buzzer ini sebagai monitor jumlah orangnya. Lalu yang akan disimpan di database dan membutuhkan internet dan akses point. Lalu pada database ini akan dihubungkan atau atau ditampilkan pada smartphone Android nantinya melalui aplikasi MidApp. Selanjutnya ada flowchart cara kerja sistem. Ini sudah saya buat diagram alirnya seperti ini. Pertama ada start, lalu sensor aktif, sistem aktif, lalu sensor ultrasonik mendeteksi jarak. Nah, jika jarak tidak terdeteksi, maka sensor akan kembali mendeteksi. Nah, jika terdeteksi, maka buzzer akan menyala sebagai indikator dari terdeteksinya sensor ultrasonik. Lalu pengunjung terdeteksi dan menampilkan jumlah orang dalam ruangan. Lalu sensor ear mendeteksi pengunjung masuk dan keluar, menambah orang di serial monitor akan menambah jumlah orang yang ada dalam ruangan. Lalu jika orang yang ada di dalam ruangan melebihi batas, maka servo bergerak mundur untuk menutup pintu dan tercetak tulisan pintu tertutup kuota penuh pada smartphone Android dan serial monitor. Nah, jika belum melebihi batas maksimum, maka motor servo akan berputar 180 derajat untuk membuka pintu dan tercetak tulisan kuota masih tersedia, pengunjung masuk. Dan ini ditampilkan pada smartphone Android dan serial monitor. Selanjutnya ada cara kerja sistem. Seperti yang saya jelaskan tadi, kurang lebihnya sama seperti itu. Lalu ada pengujian alat. Pertama, saya menguji input dari sensor ultrasonik HCRCR04. Lalu di sini ada
ada hasil dari pengujian input saya yang mengeluarkan jarak-jarak maksimum, minimum, dekat, jauhnya seperti ini. Lalu ini hasil dari sensor ear-nya seperti ini. Nah, jika sensor ear bernilai high, maka sensor ear mendeteksi gerakan, maka pada serial monitor akan menampilkan kata terdeteksi pengunjung. Nah, jika sensor ear bernilai low, maka artinya sensor ear tidak mendeteksi gerakan. Nah, maka pada serial monitor akan tercetak tulisan tidak terdeteksi gerakan, pintu akan tetap tertutup. Yang kedua, saya melakukan pengujian output yaitu pada buzzer. Nah, buzzer akan on atau berbunyi apabila terdeteksi jarak objek yang dihasilkan oleh sensor ultrasonik. Nah, jika sensor ultrasonik mendeteksi adanya jarak yang akan mendekat sebagai indikator dari adanya objek, buzzer ini juga akan berbunyi ketika monitor jumlah pengunjung sudah melebihi batas maksimum. Selanjutnya, ini adalah hasil yang saya dapatkan pada pengujian output pada buzzer, di mana buzzer on ketika kuota penuh atau pintu tetap tertutup, dan buzzer off ketika kuota pengunjung masih tersedia. Yang kedua ada servo motor SG90. Ini output dari sensor infrared receiver. Nah, servo akan bernilai 180 derajat apabila sensor ear mendeteksi pergerakan dan kuota pengunjung tersedia. Sehingga pada keadaan tersebut, servo akan menarik pintu agar pintu terbuka. Sebaliknya, servo motor akan bernilai 0 derajat apabila sensor ear tidak mendeteksi adanya pergerakan dan kuota pengunjung sudah penuh, yang dimana keadaan tersebut mengartikan bahwa pintu akan tetap tertutup. Jadi seperti ini gambarnya yang sudah saya lakukan percobaannya. Ini ada yang sebelah kiri ada gambar ketika servo bernilai 0, dan yang sebelah kanan ada ketika servo bernilai 180 derajat. Sehingga dapat diperoleh hasil seperti ini. Jika servo motor bernilai 0 derajat, maka pintu akan tetap tertutup, dan servo motor bernilai 180 derajat ketika kuota masih tersedia dan pintu terbuka. Nah, hasil implementasinya seperti ini yang sudah saya gabungkan antara prototype dengan aplikasi pada Android. Saya ini menggunakan BitApp. Nah, saat sistem pertama kali dinyalakan, kondisi awal prototipe akan seperti ini, dimana tampilan pada layar pertamanya adalah monitoring telecontrolling pintu otomatis. Seperti ini prototipenya. Nah, kondisi setelah sistem dijalankan, saat objek mengarah ke sensor ultrasonik, buzzer akan berbunyi, dan saat pengunjung berdiri di depan pintu, sensor infrared akan mendeteksi dan servo akan berputar untuk membuka pintu. Dan di app juga akan memonitoring jumlah orang yang masuk dan status dari kondisi tersebut, apakah kuota masih tersedia atau sudah penuh. Seperti ini tampilan dari layar kedua, ada monitoring dan telecontrolling, dimana jika ada pengunjung yang terdeteksi akan melintas di pintu, lalu sensor ear akan mendeteksi adanya pengunjung dan buzzer akan menyala. Lalu jika orang tersebut sudah berdiri di depan pintu, otomatis jika kuota masih tersedia, pintu akan terbuka dan servo akan berputar dan tercetak tulisan kuota tersedia. Lalu orang tersebut masuk dan jumlah orangnya akan bertambah karena kita memakai variabel count atau penjumlahan. Jika sudah seperti ini, nah saat batas maksimum telah tercapai, pada kondisi ini saat terdeteksi adanya pengunjung yang akan masuk, tetapi kuota pada monitoring di smartphone mendeskripsikan kuota penuh dengan jumlah orang sama dengan 5. Ini saya buat
jumlah maksimumnya 5, maka pintu akan tetap tertutup dan pengunjung tidak bisa memasuki ruangan tersebut. Nah, jika ada pengunjung di sini dan buzzer menyala, maka jika orang yang sudah di dalam ruangan ini sudah melebihi batas maksimum, misalnya 5, maka pintu akan tetap tertutup dan tidak akan terbuka, dan orang tersebut tidak akan masuk dan buzzer akan terus menyala bertanda kuota sudah penuh. Seperti ini. Lalu pada telecontrolling ini kita juga bisa mengontrol pintu terbuka dan tertutupnya secara manual. Jadi kita bisa membuka dan menutup pintu melalui button yang ada di sini. Yang terakhir ada kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada proyek kali ini, yaitu pada sistem pembatasan jumlah orang dalam ruangan dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi pada Android yang telah dikembangkan ini dapat memperketat keamanan physical distancing di masa pandemi seperti sekarang, karena pengguna bisa memonitoring jumlah batasan pengunjung yang berada dalam ruangan dengan melihat kondisi kuota penuh atau tersedia pada aplikasi di Android ini. Dan sistem ini juga praktis karena buka tutup pintu juga bisa dikontrol melalui aplikasi Android tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.